Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Intan Zanubi dari kelas TPB dengan NIM 200-177. Di sini saya akan presentasi guna memenuhi tugas teknik pemboran 2. Hoisting System. Hoisting System merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang berfungsi memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill string dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Definisi hoisting system. Sistem pengangkat atau hoisting system merupakan salah satu dari antara komponen-komponen utama dari suatu rig. Tugasnya adalah membantu sistem peralatan pemutar di dalam menggebor sumur dengan menyediakan alat-alat yang sesuai serta ruang kerja yang dibutuhkan untuk mengangkat dan menurunkan. Juga menggantung beban yang sangat berat dari sistem alat-alat pemutar. Sistem pengangkatan dalam pemboran memegang peranan yang sangat penting, mengingat bahwa sistem pengangkatan ini adalah sistem yang mendapat beban, baik beban vertikal maupun horizontal. Beban vertikal yang dialami berasal dari beban menara itu sendiri, beban drill string, casing string, tegangan dari phase line, beban karena tegangan di line, serta beban dari blok-blok. Sedangkan beban horizontal berasal dari tiupan angin yang mana hal ini sangat terasa mempengaruhi beban sistem pengangkutan pada pemboran di lepas pantai atau offshore. Ada komponen hoisting system yaitu yang pertama struktur penyangga atau supporting struktur. Supporting struktur adalah konstruksi menara kerangka yang ditempatkan di atas titik bor berguna untuk membantu dan mempermudah proses pemboran. Struktur penyangga atau rig adalah suatu kerangka sebagai platform yang berfungsi sebagai penyangga peralatan pemboran. Kerangka ini diletakkan di atas titik bor. Fungsi utamanya untuk trip, serta untuk menahan beban yang terjadi akibat peralatan bor itu sendiri maupun beban dari luar. Struktur penyangga terdiri dari substructure. Substructure yaitu konstruksi baja yang disusun untuk menjadi landasan menara atau mesh, dan drawwork yang tingginya ditentukan oleh kebutuhan tinggi susunan blowout preventer atau pencegah semburan liar atau BOP stuck yang harus dipasang saat mengebor. Substructure ini menjadi tempat kedudukan lantai bor yang menjadi tempat untuk kegiatan di sekitar meja putar atau rotary table. Seperti tempat kedudukan setback pipa bor yang ditegakkan di menara saat mencabut pipa. Fungsinya untuk menahan beban tekan yang berasal dari peralatan pemboran itu sendiri. Lalu ada rig floor atau lantai bor. Lantai bor atau rig floor adalah tutup plat baja yang dipasang di atas substructure yang berfungsi untuk 1. Menunjang peralatan pengoboran yang kecil, 2. Tempat berdirinya menara, 3. Tempat drawwork, dan 4. Tempat kerja driller. Peralatan-peralatan yang berada di lantai bor adalah rotary table atau meja putar berfungsi untuk memutar rangkaian pipa bor melalui keli, pipa segi, dan juga untuk menahan pipa bor dengan rotary slip saat sambungannya dilepas atau akan disambung lagi. Make up dan break out tong adalah kunci-kunci yang dipergunakan untuk melepas atau mengikat ikatan sambungan rangkaian pipa bor. Yang ketiga ada doghouse, ruangan atau rumah kecil, tempat kerja driller dan untuk menyimpan alat-alat kecil. Lalu ada drawwork, mesin pengangkat pada rotary drilling rig. Ada mouse hole juga, lubang untuk meletakkan satu batang satu join pipa bor untuk disambungkan ke keli saat menambah pipa bor untuk mengebor lebih dalam. Lalu ada red hole, lubang yang berfungsi untuk menyimpan keli pada saat tidak dipergunakan untuk mengebor. Lalu ada driller control panel. Adalah pusat instrumen untuk mengendalikan operasi drawwork, rotary table pompa lumpur, cathead, dan rotary tong. Lalu ada drilling tower atau menara pemboran. Fungsi utama menara pemboran adalah untuk mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Oleh karena itu, tinggi dan kekuatannya harus disesuaikan dengan keperluan pemboran. Bagian-bagian menara yang penting yaitu ada gainpole, merupakan tiang berkaki 2 atau 3 yang berada di puncak menara, berfungsi untuk memberikan pertolongan pada saat pemasangan crown block. Yang kedua ada water table,
lantai di puncak menara yang berfungsi untuk mengetahui bahwa menara telah berdiri tegak. Yang ketiga, ada tiang menara. Merupakan 4 tiang yang berbentuk segitiga sama kaki, berfungsi sebagai penahan terhadap semua beban vertikal di bawah menara dan beban horizontal. Yang kelima ada gear, merupakan sabuk menara berfungsi mengikat menara. Yang keenam ada monkey board platform, berfungsi sebagai tempat kerja derrickman pada saat cabut atau pasang pipa. Dua tipe menara pemboran. Yang pertama ada derrick. Tipe ini pada waktu menyusun dan membongkar dilakukan berbagai potongan demi potongan baja. Jenis menara ini jarang dijumpai di darat karena untuk menyusun diperlukan waktu yang lama. Sedangkan untuk di offshore masih sering digunakan karena konstruksinya lebih kokoh terhadap pengaruh ombak dan angin terutama di floating offshore rig yang menaranya dipasang permanen. Keuntungan dari tipe menara ini mudah diangkut kemana-mana karena terdiri dari bagian-bagian yang kecil-kecil atau pendek-pendek. Sedangkan kelemahan dari tipe menara ini, waktu yang diperlukan untuk memasang dan membongkar lagi memerlukan waktu yang lama. Kedua, portable mast. Tipe ini mendirikannya dilakukan dalam satu unit penuh. Jenis menara ini dapat dengan cepat dibongkar dan dipasang kembali serta mudah untuk ditransport. Jenis dari menara ini merupakan menara yang banyak dipakai, baik di onshore maupun di offshore. Portable mast dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu freestanding portable mast, menara portable yang mudah dipindah-pindahkan tetapi di dalam operasi tidak memerlukan guy line pada kondisi normal. Guided portable mast, menara yang pada kondisi operasi normal memerlukan guy line. Yang kedua, ada peralatan pengangkat. Hoisting equipment. Hoisting equipment merupakan peralatan-peralatan yang ada di dalam hoisting system atau sistem angkat. Bagian hoisting system equipment yang pertama ada drawwork, merupakan otak dari suatu unit pemboran karena melalui alat ini seorang driller melakukan dan mengatur operasi pemboran. Fungsi utama dari drawwork adalah memindahkan tenaga dari prime mover ke rangkaian pipa bor selama pemboran berlangsung, lalu memindahkan tenaga dari prime mover ke rotary drive dan memindahkan tenaga dari prime mover ke cathead untuk menyambung atau melepas section rangkaian pipa bor. Komponen-komponen utama yang terdapat pada drawwork terdiri dari revolving drum, merupakan suatu drum untuk penggulung kabel bor. Suatu drum digunakan untuk memintal atau mengulur drilling line. Ada dua jenis permukaan dari drum, ada yang rata, plain drum, untuk rig kecil, dan beralur, groove drum. Dengan adanya alur, groove, ini akan menjadi guide atau drilling line pada waktu digulung, dan mencegah tidak teraturnya susunan penggulungan. Diameter dari drum tergantung dari kedalaman. Semakin dalam kemampuan dari drawwork, diameter drum semakin besar. Lalu ada catheads. Cathead adalah subbagian dari drawwork dan terdiri dari dua cathead, yaitu make up. Cathead diisi driller pada drawwork dan breakout cathead pada sisi lainnya. Cathead ini digunakan untuk menyambung dan melepas sambungan pipa bor. Selain itu, digunakan untuk mengangkat beban yang ringan di lantai bor. Lalu ada rotary drive. Rotary drive berfungsi untuk meneruskan tenaga dari mesin penarik ke meja putar. Ada dua tipe dasar dari rotary drive atau buntalan-buntalan Kelly. Yang pertama, pin drive mempunyai 4 pin yang dimasukkan ke dalam bagian atas dari master bushing. Yang kedua, square drive mempunyai penggerak tunggal berbentuk segi empat yang dimasukkan ke dalam master bushing. Lalu ada braking system. Sistem pengereman terdiri dari rem mekanis utama, mechanical brake, dan rem pembantu, auxiliary brake. Rem mekanis mempunyai fungsi untuk menghentikan putaran drum di samping mengurangi kecepatan putaran drum untuk sesaat. Sedangkan auxiliary brake mempunyai fungsi untuk mengurangi percepatan turunnya drill steam sewaktu tripping. Auxiliary brake digerakkan dengan air, hydromatic brake atau arus listrik, electromagnetic brake. Terdiri dari mechanical main brake dan auxiliary hydraulic atau elektrik, berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan gerakan kabel bor. Lalu ada overhaul tools. Overhaul tools, rangkaian overhaul tools terdiri dari crown block, traveling block, hook, dan elevator. Crown block.
merupakan kumpulan roda yang ditempatkan pada puncak menara sebagai blok diam. Crown block adalah suatu susunan roda-roda katrol, sieves atau pulleys yang terletak pada kerangka menara. Drilling line dililitkan pada shaft crown box dan sieves traveling block. Susunan tersebut dimaksudkan untuk dapat menarik atau mengangkat beban berat dengan tarikan yang ringan. Meskipun tarikannya lambat, adapun fungsi dari sieves adalah sebagai penuntun dan penunjang drilling line yang melalui blok. Jumlah sieves pada blok ditentukan oleh kapasitas beban yang mau ditahan atau ditarik. Lalu ada traveling block. Traveling block merupakan roda yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor. Lalu ada link, adalah gantungan elevator digantungkan pada hook untuk digunakan selama operasi pengeboran. Ukuran dari link diambil dari diameter penampang batang cincin bawah. Besarnya kekuatan kapasitas dari link harus dilihat dari ukuran tinggi penampang dari batang mata link, atas dan bawah. Panjang link tidak ditentukan atau tergantung pesanan. Panjang link umum untuk drill pipe dan untuk casing berbeda karena ukuran casing yang besar dan posisi casing memerlukan kefleksibelan dari elevator. Panjang diukur dari puncak lubang cincin link atas dan cincin link bawah. Lalu ada elevator. Elevator merupakan klem atau penjepit yang ditempatkan digantung pada salah satu sisi traveling box atau hook dengan elevator links, berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan pipa dari lubang bor. Elevator adalah suatu klem pemegang pipa, drill pipe, drill collar, casing, tubing, ataupun sucker rod pada waktu mengangkat dan memasukkan ke dalam sumur. Drill pipe elevator dipakai khusus untuk drill pipe. Demikian juga lainnya dibuat spesifik. Elevator digantung pada link yang dipasang di samping traveling block atau hook. Lalu ada deadline ancor, merupakan peralatan yang digunakan untuk mengikat deadline pada drilling line. Biasanya disekrupkan pada substructure yang kuat. Lalu ada supply reel, digunakan untuk menggulung sisa drilling line yang belum digunakan sebagai cadangan untuk cut off. Lalu ada hook, berfungsi untuk menggantung swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran. Lalu ada drilling line. Drilling line sangat penting dalam operasi pemboran karena berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang diderita oleh hook. Drilling line terbuat dari baja dan merupakan kumpulan dari kawat yang kecil. Diatur sedemikian rupa sehingga menggunakan suatu lilitan. Drilling line sering disebut wire line atau wire rope di dalam industri pengeboran. Drilling line dalam operasi pengeboran berfungsi untuk menahan dan menarik beban yang diderita oleh hook. Susunan drill line meliputi rivet drilling line merupakan tali yang melewati roda-roda crown block dan roda-roda traveling block. Lalu dead line merupakan tali tidak bergerak yang ditambahkan pada substructure tali mati. Lalu yang ketiga ada dead line ancor. Dead line ancor biasanya ditempatkan berlawanan dengan drawwork. Yang terakhir ada storage or supply rail. Storage or supply rail biasanya ditempatkan dekat dengan rig. Wire rope mempunyai 3 komponen, yaitu core, strand, dan wire. Wire rope dibedakan atau klasifikasikan dari jumlah strand, jumlah wire dalam satu strand, dan pattern, susunan, dan strand. Lilitan dari kabel pemboran terdiri dari 6 kumpulan dan satu bagian yang disebut core. Faktor-faktor yang mempengaruhi keawetan kabel yaitu kerusakan dari kawat, rapuhnya lilitan kawat akibat panas dan kelelahan. Beban berat yang diderita drilling cable terjadi pada saat running casing atau pemasangan casing, operasi pemancingan, fishing job, dan pencabutan dan pemasukan drill string. Lalu di sini ada proses rig up dan rig down. Rig up prosedur. Yang pertama, menginstal atau memasang substructor sebagai struktur penyangga yang dipasang langsung di atas titik bor. Yang kedua, memasang rig floor di atas substructor sebagai tempat berdirinya menara, mas, dan menaikkan doghouse sebagai ruang kerja driller. Sementara beberapa kru yang lain memasangkan power system karena power system dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan lain dalam proses rig up, sementara kru yang lain memasang rig floor. Kru yang lain memasang peralatan sistem sirkulasi seperti mud pump dan mud system yang lainnya. Yang ketiga ada memasang mast di rig floor. 4. Memasang crown pada derrick stand. 5. Menaikkan mast secara perlahan. 6. Memasang handrails.
guardrails, stairways, walkways, dan ladders untuk keamanan dan akses. Yang ketujuh, memasang dan memposisikan peralatan pemboran dan peralatan tambahan lainnya. Yang kedelapan, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap rig dan peralatan yang sudah dipasang yang dilakukan oleh driller, tool pusher, atau pengawas rig. 9. Proses rig selesai dan rig siap digunakan untuk aktivitas pemboran. Lalu ada rig down procedure, yaitu yang pertama, membongkar rig setelah finish drilling, yaitu menghentikan semua kegiatan mesin, lalu lepaskan tenda, tiang tenda, patok pengunci skid, pipa air, dan kabel baterai, lalu turunkan menara dengan cara membuka baut skor pada bagian bawah, buka pen pengunci, pasang skor untuk menurunkan menara pada gearbox. Kemudian naikkan gearbox secara perlahan sampai rebah dan dudukan menara pada dudukan yang telah disediakan. Untuk prosedur penurunan menara, maka sesuaikan dengan kondisi mesin. Selanjutnya, untuk mesin jakro, pendekkan menara dengan cara melipatnya apabila ada moving dengan jarak jauh. Lalu, rapikan semua peralatan yang akan dimobilisasi, pastikan bahwa semua peralatan telah tersusun rapi dan aman pada tempat yang layak di atas kereta. Yang kedua, menarik rig dengan dozer. Yang ketiga, pemindahan dengan menggunakan gearbox atau winch. Pertama, ulurkan sling sepanjang mungkin, dikondisikan kemudian ikut di pohon. Yang kedua, tekan tuas hidrolik untuk gearbox moving, sehingga sling akan tergantung dan rig akan maju mendekati pohon. Yang ketiga, lepaskan ikatan di pohon, kemudian ulurkan kembali rig. Ulurkan kembali sling. Lalu ada SOP saat menginstal rig. Yang pertama, semua alat pemboran dan rig harus sudah lulus sertifikasi dan dipastikan layak pakai atau tidak ada kerusakan. Yang kedua, tenaga kerja yang dipakai pada saat instalasi rig harus tenaga kerja ahli yang kompeten dan sudah dinyatakan lulus sertifikasi ahli. Yang ketiga, pengecekan accessibility rig move seperti pengecekan jalan yang akan dilalui seperti memperhatikan ranting-ranting pohon dan benda-benda yang dapat mengganggu saat moving rig dan kondisi jalan yang licin, becek, dan berlumpur. Yang keempat, pengecekan pada lokasi pemboran seperti mengunjungi lokasi yang akan di-drill dan melihat sekitar lokasi untuk meyakinkan aman untuk melakukan aktivitas dari mulai pemasangan rig sampai pemboran selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.